Assalamualaikum, hai anak-anak. Hari ini Ustazah timbul kembali ya, muncul lagi. Hari ini Ustazah akan jelaskan ke kalian masih tentang waktu. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan tentang penentuan jam dari pukul yang tepat, yang pas, yang jarum panjangnya hanya di angka 12. Nah, hari ini Ustazah masih juga menjelaskan tentang jam, tapi kita yang pakai waktunya ada yang pagi, siang, sore. Nah, gimana sih cara menentukannya? Ayo perhatikan ya. Nah, di sini di buku Ustazah contohkan ya. Nah, di buku sini ada gambar jam. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jam ini ada pukulnya dari angka 1 sampai 12. Sedangkan biasanya kalau kita malam-malam itu kan orang manggilnya biasanya pukul 19, pukul 20. Nah, gimana sih cara menentukannya? Itu kok bisa pukul 19 kita pukul 20? Nah, kita sekarang coba Ustazah bikinkan gambar jam yang lebih besar. Perhatikan ya. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, anak-anak, ini nampak nggak ya? Mudah-mudahan nampak ya. Nah, di sini jamnya ini kan hanya sampai 12, 1, 2, 3 sampai 12. Nah, anak-anak gimana sih cara menentukannya? Kalau misalnya kita, oh Ustazah sekarang jam 3 sore. Nah, itu kan kita nyebutnya bukan, memang sih jarum panjangnya di angka 3, tapi kalau kita nulis di buku itu bukan pukul 3, bukan pukul 3 seperti ini, 3.00 ya. Tapi kita biasa nyebutnya pukul 15. Kalau orang besar biasanya udah tahu ya, pukul 15. Mudah-mudahan kalian juga udah ada yang tahu. Nah, Ustazah ajarin gimana cara menentukannya ya. Kita mulai dari angka 12. Anak-anak, ketika angka 12 ini berarti tandanya 12 malam. Ya, kita ke angka 1. Angka 1 ini berarti namanya pukul 1 atau 01.00 ya. Ini tandanya dia kalau pukul 1 itu berarti subuh. Subuh ya, jam 1 malam. Ya. Pukul 2, 3 sampai pukul 12. Nah, 12 ini namanya pukul 12 siang ya. 12 siang, jam 12 siang. Selanjutnya, anak-anak enggak usah ribut. Ustazah, pukul 19 itu jam berapa sih Ustazah? Nah, anak-anak tinggal gampang. Enggak usah mikir yang susah-susah ya. Anak-anak boleh misalnya pas ada ulangan ataupun ada tugas, kasih di sini angka yang pakai angka yang kecil-kecil biar kamu ingat. Setelah 12, anak-anak ini tulis di sini. Setelah 12 angka berapa? 13. Iya, tulis di sini 13. Boleh. Atau di luarnya juga boleh, di luarnya aja ya. 13. Habis itu 14. Habis itu 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, anak-anak, kalau dia angkanya sudah pakai belas-belasan, puluh-puluhan, ya, itu tandanya dia udah lebih dari pagi, tapi udah siang ya. Kita lihat. Ketika dia jam 7, maka itu namanya jam 7 pagi. Ya. Sampai jam 10 masih 10 pagi. Nah, kita mulai namanya siang itu kita mulai biasanya dari jam 11. Bukan jam 11 pagi kan? Kalau 10 biasanya jam 10 pagi orang nyebutnya. Kalau jam 11 biasanya masih udah jam 11 siang. 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang. Kemudian di angka 3 biasa orang udah nyebutnya namanya jam 3 sore, 4 sore, 5 sore, 6 sore, jam 6 sore. Mulai jam 7 itu sudah malam. Ya. Jam 7 malam. 8 malam, 9 malam, 10 malam, 11, 12 malam ya. Sampai bawah, sampai biasanya jam 6 pagi ya. Jam 5 subuh orang nyebutnya seperti itu. Nah, gimana cara menentukannya Ustazah? Saya nih bingung Ustazah, ada soal misalnya nih. Di sini ada ya tulisan
mana nih? Nggak nampak sekali. Burem ya. Nah, oke. Pada gambar di samping menunjukkan pukul. Nih, ditulis. Ingat ya, kalau ada kata ditulis maka ditulis pakai angka. Ditulis pukul 14. Nah, 14 tuh angka berapa sih? Pukul berapa sih? Nah, ingat ya, belakangnya 00 berarti tetap ya. Jarum panjangnya di angka 12. Kita tulis ya. Pukul 14. Berarti jarum panjangnya dulu kita bikin. Di angka 12. 14 tuh yang mana? 1, 2, 3, 12. 13, 14. Berarti di sini. Nah, pukul 14 anak-anak itu pagi, siang, atau sore. Nah, kita perhatikan kata ustazah tadi, ketika mulai dari angka 1 berarti masih malam ya. Sampai 12 siang. 13 tuh tandanya jam 1 siang. 14 berarti tandanya jam 2 siang. Pukul 2 siang. Nah, makanya di sini ditulis ini. Nah, ini dia gambar yang benar ya. Pukul 2 siang. Bawahnya dikasih tanda siang ya. Sekarang kita lihat lagi. Pukul 18. Nah, pukul 18 itu jam berapa? Ingat, lihat lagi. Kamu kalau pas ulangan boleh bikin seperti ini ya, dikasih setelah 12 kasih angka kecil-kecil, tapi setelah ulangan dihapus ya. Nanti kalau udah hafal, oh jam ini tidak perlu pakai nulis lagi. Berarti udah hebat, udah keren ya. 13. Tadi mintanya 18 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 berarti di angka 6. Berarti jam 6 berapa? 6 sore atau 6 siang? 6 sore. Lihat ya nih. Pukul 18 tuh. Jarum pendek di angka 6, jarum pendek di angka 12. Kalau 6 masih sore ya. Kalau 7 udah malam ya. Kemudian pukul 21. Masih kita lihat lagi. Yang kita buat tadi, mana 21? Nggak jelas sekali ya gambarnya ya. 19, 20, 21. Oh, ternyata 21 itu adalah pukul 9. 9 apa? Nah, 9 apa sih? Udah pagi, siang, jam 12 siang, sampai lama-lama jadi malam. Bukan jam 9 pagi, tapi adanya 9 malam. Jadi pukul 21 adalah pukul 9. Tuh, lihat. 9 malam. Nah, habis ini anak-anak silahkan ya. Boleh dicoba. Ingat, ustazah contohin nomor 1 ya. Lihat, ada gambar jam, jarum pendek di angka 1, jarum pendek di angka 12, tapi tulisannya siang. Kira-kira pukul berapa ya? Nih lihat. Jam pada gambar di samping menunjukkan waktu pukul berapa? Kalau nanyanya pukul berarti kita pakai tulisan ya. Pukul berapa? Kita lihat dulu. Jam 1 siang. Ingat ya. Perhatikan nih ya. Ketika ngisi perhatikan tanda bawahnya. Kalau dia bilang siang, malam. Nah, maka perhatikan bawah siang. Jam 1 siang. Kalau gini kan nyaman nih, 1. Oh, ternyata jam 1 siang itu sama dengan pukul 13. Nah, maka di sini kita tulis pukul 13 ya. Pukul 13. Seperti itu cara ngisinya. Ditulis pukul berapa? 13. 1, 3. Jangan lupa waktu kalau jarum panjang angka 12 maka dikasih titik tambah 0. Nah, setelah ini kalian boleh coba ya. Nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa semuanya. Dimudahkan sama Allah dan ditambah pinterkan. Selama liburan di rumah, selama belajar di rumah, mudah-mudahan anak-anak tambah pinter, tambah soleh ya. Belajarnya tambah rajin dan sholatnya juga. Oke, begitu ya anak-anak ya. Jangan lupa dicoba. Assalamualaikum.